Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Sebentar lagi kita akan memasuki Paskah di bulan yang akan datang. Oleh sebab itu, pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan di dalam Kitab Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai 46. Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah cara merespon keadaan buruk. Kita akan lihat di dalam Matius pasal 26. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Demikian firman Tuhan untuk kita semua di dalam Matius pasal 26 mulai ayat yang ke-36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di sini lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan beristirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Engkau berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang sudah kami baca, ya Tuhan. Berkata-katalah, dan bila kami siap mendengar suara kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya membaca di dalam salah satu penelitian bahwa ada 6 penyakit yang sangat ditakuti manusia. Dalam penelitian itu dikatakan yang pertama adalah sakit kanker, kemudian demensia, stroke, jantung, diabetes, AIDS. Dalam penelitian ini, yang pertama adalah disebutkan yang sakit kanker. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang ini merupakan penyakit yang sekarang
boleh dikatakan banyak terjadi pada banyak orang. Misalnya saudara, penyakit kanker payudara. Kita melihat sekarang begitu banyak wanita yang mengidap penyakit kanker payudara. Dan ini adalah penyakit yang sangat ditakuti banyak wanita. Karena ketika dia tahu divonis sakit kanker ini, maka dia akan merasa sedih, merasa takut, ada banyak kegelisahan, bahkan juga dikatakan kalau orang sudah kena penyakit ini maka dia menderita depresi, stres dan seterusnya. Karena apa saudara? Karena sudah tahu bahwa kalau sudah kena penyakit ini, apalagi kalau sudah kanker stadium 4, maka dia sudah bisa membayangkan bagaimana harus menjalani pengobatan, harus bolak-balik ke rumah sakit. Ketika sudah menjalani pengobatan, sudah operasi, mengalami dampak-dampak yang tidak menyenangkan. Kalau sudah kemo, saudara, minum obat kemoterapi, maka terjadi mual, muntah-muntah, makan tidak enak, rambut rontok, dan seterusnya. Sehingga banyak yang tidak tahan ketika menjalani radiasi ataupun kemoterapi. Saudara yang dikasih Tuhan, saya bisa melihat kesedihan di dalam diri mereka. Ya, karena saya ini orang yang sudah bolak-balik ke rumah sakit. Di Karyadi juga sangat sering. Dan saya menyaksikan mereka yang antri pengobatan, duduk di kursi roda, tidak ada wajah kesenangan di dalam diri mereka. Adanya adalah kesedihan. Karena menjalani hari-hari yang tidak menyenangkan. Apalagi saudara yang dikasih Tuhan, kalau sudah diputuskan operasi harus diangkat payudaranya bagi perempuan, maka ini mendatangkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ada dampak psikologis yang ia rasakan. Merasa tidak berarti, merasa tidak berharga, dan seterusnya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bisa memahami ketika Tuhan Yesus mengerti bahwa sebentar lagi akan menghadapi salib. Karena di dalam kondisi ini adalah Yesus sebagai manusia akan menjalani salib dan dia tahu akan menghadapi penderitaan, kesengsaraan. Oleh sebab itu di dalam ayat ini dikatakan ia mulai sedih dan gentar. Di dalam kitab Lukas dikatakan sampai keringatnya seperti titik-titik darah. Karena begitu takut, begitu gentar akan menghadapi salib. Salib itu adalah satu hukuman yang sangat keji, kejam, yang sudah dilaksanakan oleh bangsa Persia abad 4 sebelum Masehi dan juga kemudian diterapkan oleh Romawi, bangsa Roma. Orang yang disalibkan itu digantung, awal mula ada yang hanya ditali saja digantung, sehingga matinya itu bisa begitu lama, bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya. Dan hukuman pada saat itu adalah hukuman salib yang sudah semakin dimodifikasi bagaimana bisa menyiksa orang yang disalibkan. Sebelum disalibkan dia dicambuk, disiksa terlebih dahulu. Sehingga banyak di antara mereka sebelum diangkat sudah mengalami kematian karena dari cambukan itu. Jadi Tuhan Yesus sudah mengerti bagaimana penderitaan yang akan ia alami. Sengsara yang akan ia alami sebagai
manusia yang harus menanggung dosa, sebagai manusia yang harus menerima hukuman karena dosa-dosa manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagian dari kita mungkin juga tahu kondisi kita masing-masing, tahu bahwa sedang menghadapi atau sedang akan menghadapi situasi yang sulit di dalam kehidupan ini. Barangkali saudara ada yang sedang merasa takut karena sebentar lagi harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Anak sudah mulai besar, mereka akan kuliah, bagaimana biayanya dan seterusnya. Sudah tahu apa yang akan terjadi, kesulitan yang akan terjadi, sehingga merasakan takut. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya diperhadapkan pada pilihan istri saya akan pensiun dini atau tidak, ada kebingungan, ada ketakutan di dalam diri saya. Karena begini saudara, kalau pensiun dini berarti pemasukan akan turun drastis. Tidak ada separuhnya. Padahal kondisi saat itu jelas anak saya juga sudah mulai masuk kuliah. Situasi ini cukup membuat saya takut. Sehingga saya sempat berpikir, bagaimana kalau tidak usah mengajukan pensiun dini? Artinya begini, bisa saja, ya sudah bagaimana caranya nanti saya antar ke kantor, kemudian absen, ya kemudian nanti dibawa pulang lagi, begitu. Sempat berpikir seperti itu. Tapi betapa nanti repotnya, ya kalau saya pagi harus ngantar ke tempat pekerjaan. Kan sekarang ini juga dalam dunia kerja ya, PNS ya, ada yang seperti itu, yang penting absen. Absen tertib, berangkat, kemudian pulang absen, sangat tertib itu sudah sangat bagus dan gajinya tetap. Saya sempat berpikir seperti itu, bagaimana melakukan seperti itu. Di tengah-tengah ketakutan itu saya putuskan, sudah tidak apa-apa pensiun dini. Terserah nanti apa yang akan terjadi, saya serahkan kepada Tuhan. Barangkali saudara punya masalah-masalah yang lain, bukan soal keuangan, sedang menghadapi masalah keluarga yang begitu kristis. Dan saudara berpikir ini dampaknya luar biasa. Saudara tahu, ini risikonya besar sehingga saudara merasa takut, merasa gelisah. Ini juga ada anak-anak remaja yang akan kuliah, sedang menghadapi tes dan seterusnya sama. Remaja juga ada ketakutan. Tahu bahwa sekarang ini masa depannya seringkali tidak jelas karena situasi yang ada. Dan memang Alkitab sudah berbicara bahwa pada zaman akhir nanti akan datang masa yang sukar, jadi keadaan itu tidak akan semakin baik. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya yakin di antara Bapak Ibu Saudara sudah tahu apa yang akan terjadi. Dan sebagian mungkin juga sedang takut karena tahu sedang apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita tahu situasi yang tidak baik, maka kita akan menjadi takut dan gentar. Tuhan Yesus adalah manusia yang tidak berdosa, yang punya kualitas yang tinggi. Baik secara pribadi, secara emosi, secara intelektual, kita tahu bahwa Yesus adalah manusia yang cerdas, yang luar biasa. Tetapi ketika menghadapi salib secara manusia, Tuhan Yesus gentar. Yesus gentar. Kalau saya katakan Yesus berarti Yesus sebagai manusia. Sama seperti kita, manusia yang punya perasaan, punya ketakutan, punya kegelisahan. Ini yang terjadi di dalam diri Yesus.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang ini semakin banyak hal yang menakutkan di dalam kehidupan kita. Kalau saya memikirkan tentang hal-hal yang sekiranya akan apa yang akan saya hadapi, seringkali ada ketakutan di dalam diri saya. Meskipun saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi secara manusia seringkali itu muncul, ada ketakutan di dalam diri saya. Saya adalah termasuk orang yang boleh dikatakan bukan dalam kondisi yang sedang baik-baik saja. Saya tidak perlu menceritakan apa masalahnya. Tetapi saya adalah salah satu orang yang tahu persis bahwa kondisi saya tidak baik-baik saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan ini rumit dan masing-masing pribadi barangkali sedang menghadapi sesuatu yang membuat gelisah dan takut. Tapi saat ini kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-39 dikatakan demikian. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Kalau sekiranya mungkin biarlah penderitaan itu lalu daripadaku. Kalau sekiranya mungkin biarlah siksaan itu lalu daripadaku. Kalau sekiranya mungkin kehinaan itu biarlah lalu daripadaku dan seterusnya. Tetapi bukan kehendakku, biarlah kehendakmu yang terjadi. Kunci yang pertama saudara adalah menyerahkan semuanya itu kepada kehendak Tuhan. Kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Bapak-Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang apa yang menjadi harapan kita, pilihan kita, itu seringkali tidak terjadi. Bahkan di dalam Alkitab kita juga menjumpai orang-orang yang sebenarnya tidak mau seperti itu, tetapi Tuhan menghendaki terjadi seperti itu. Ketika Maria dijumpai oleh malaikat, dan malaikat berkata, kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Maria sangat kaget. Bagaimana mungkin itu terjadi karena aku belum bersuami. Dan saya yakin Maria sudah membayangkan, memikirkan risiko-risiko yang akan terjadi. Dan saya yakin Maria juga mengalami ketakutan. Tetapi dalam situasi yang semacam itu Maria berkata, biarlah sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Biarlah kehendakmu yang terjadi. Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Ketika Musa dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, Musa berkata kepada Tuhan, sebenarnya tidak mau. Tuhan, apakah bangsa ini nanti mereka percaya kepadaku? Kemudian Tuhan memberikan mujizat, ya, diberikan sesuatu mujizat supaya menguatkan dia. Dia masih berkata, Tuhan, sesungguhnya aku ini tidak pandai bicara. Kemudian Tuhan mengatakan, biarlah Harun saudaramu yang akan menjadi juru bicaramu. Tetapi juga masih berkata, Tuhan, biarlah orang lain saja. Dan seterusnya. Kemudian Allah mulai marah di dalam Alkitab itu. Tapi kemudian Musa melaksanakan kehendak Tuhan. Jadi saudara, kadang-kadang dalam kehidupan kita itu ada sesuatu yang terjadi yang kita tidak kehendaki. Kalau boleh memilih saudara antara menjadi jemaat Tuhan dengan menjadi hamba Tuhan, jujur saya milih jadi jemaat Tuhan.
Ya, enak jadi jemaat itu datang, duduk, mendengar firman Tuhan. Kalau khotbahnya bagus, ya tinggal bersyukur. Kalau khotbahnya mengkritik, khotbahnya tidak menyenangkan, ya tinggal menyalahkan hamba Tuhan, kan begitu ya. Khotbahnya tidak menyenangkan, ya tinggal khotbah koyo opo misalnya ya. Enak. Kalau boleh milih, saya milih jadi jemaat Tuhan. Lah kok jadi hamba Tuhan? Ya enggak tahu. Sekarang saya berdiri di tempat ini. Saya tidak pernah membayangkan dulunya menjadi seorang hamba Tuhan, tidak. Bahkan ketika saya diminta untuk ditawari masuk sekolah tinggi, setelah lulus dari STM, saya katakan tidak. Sehingga saya pergi bekerja. Pada awalnya enggak mau. Nah sekarang sampai di sini, ya enggak tahu Tuhan sudah mengarahkan sedemikian rupa. Tahu-tahu sampai di Stefa, tahu-tahu ditugaskan pelayanan. Lah tahu-tahu kok sekarang sampai di sini. Dan banyak risiko-risiko yang harus dihadapi sebagai seorang pelayanan Tuhan. Saudara, kalau mau khotbah, ya, seorang hamba Tuhan kalau mau khotbah, itu ada sebuah pergumulan yang berat. Kalau diibaratkan itu rasanya kadang-kadang seperti domba yang akan menuju ke tempat pembantaian. Seperti babi yang akan menuju ke tempat pembantaian. Hewan itu kalau mau dibantai enggak mau, berat ya. Saudara tahu sapi-sapi yang akan dikorbankan di Idul Adha ya. Banyak yang lari, banyak yang ngamuk. Jadi kadang-kadang jadi hamba Tuhan itu, ya itulah pergumulannya. Sehingga Musa menolak, sehingga Yeremia juga menolak. Tuhan, aku tidak pandai bicara. Dan banyak lagi yang menolak. Tetapi Maria menerima biarlah kehendakmu yang terjadi. Tetapi Yesus menerima biarlah kehendakmu yang terjadi. Jadi saat ini saudara, kalau engkau ditempatkan pada situasi yang tidak menyenangkan, kau hanya bisa berkata, kehendakmu yang terjadi. Engkau sebagai seorang ibu rumah tangga yang sekarang ini merasa ditempatkan sebagai seorang ibu itu tidak nyaman. Tapi engkau sudah terlahir sebagai seorang ibu yang harus mengurus banyak anak, mengurus banyak orang, mengurus suami yang sulit diatur misalnya. Ya itulah yang terjadi dalam hidupmu. Dan kau harus menerima. Engkau sebagai seorang ayah sekarang ditempatkan sebagai seorang bapak yang harus menanggung beban yang cukup berat. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang gembala yang harus menanggung sesuatu yang berat. Tidak hanya memikirkan keluarga, memikirkan jemaat, memikirkan pelayanan-pelayanan dan lain sebagainya. Dengan segala keterbatasan yang ada. Kadang-kadang secara manusia berontak. Tetapi yang bisa kita katakan hanyalah, biarlah kehendakmu yang terjadi. Kalau kita punya prinsip yang semacam ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bisa menerima apapun yang sedang kita alami. Karena kita berserah kepada Tuhan, kehendakmu yang terjadi. Jadi saudara, kadang-kadang kalau saya membayangkan situasi yang sedang buruk ya, tidak ada uang, kondisi tidak sehat, ada banyak beban dan lain sebagainya. Jalan terakhir ya sudah, biarlah kehendakmu yang terjadi. Kalau engkau menempatkan aku Tuhan dalam situasi yang sulit, biarlah kehendakmu yang terjadi. Itu yang harus ada dalam kehidupan kita. Apapun kondisimu, apapun yang sedang kau alami, masing-masing berbeda. Tetapi engkau bisa berkata, biarlah kehendakmu yang terjadi. Yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan melihat
di dalam ayat yang ke-36 dan 40 bagian B. Dikatakan demikian, ayat 36, dan sampailah Yesus bersama-sama dengan muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ayat 40, bagian B dikatakan demikian, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Yang kedua adalah berdoalah dan berjaga-jagalah. Berdoa sudah diajarkan di dalam kehidupan kita dan ini menjadi pelajaran dasar. Semua orang tahu bahwa orang Kristen itu harus berdoa. Tapi masalahnya adalah engkau sudah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan atau tidak? Engkau sudah berjaga-jaga di dalam Tuhan atau tidak? Ketika saya mengalami masa-masa yang sangat sulit dan kritis dalam hidup saya sering pergi ke Gua Maria. Tidak ada yang pernah lihat saya ya? Tidak ada. Berarti Bapak Ibu Saudara tidak pergi ke sana. Saya juga pergi ke Getsemani. Karena saya begitu takut, begitu cemas dengan situasi yang ada. Sampai saya sering datang ke Gua Maria malam. Berbicara kepada Tuhan. Tidak hanya sekali. Dikatakan di situ Yesus beberapa kali berdoa dan doanya sama. Doa saya juga sama. Tuhan, sudah sekian kalinya aku datang ke tempat ini berbicara kepada Engkau. Tetapi kenapa masalahnya belum selesai, Tuhan? Tapi saya bersyukur karena apa yang saya lakukan itu kemudian saya bisa melewati saat-saat yang sulit. Dan sebagian besar masa-masa itu sudah terlewati. Kesulitan itu sudah terlewati. Dan saya bersyukur bisa melewati. Karena saya berdoa kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Walaupun ketika berdoa itu rasanya sepertinya Tuhan itu tidak menjawab. Bahkan rasanya sepertinya tidak ada Tuhan. Kok sama saja Tuhan keadaannya belum berubah. Tapi saya bersyukur karena saya terus berdoa. Saya terus berdoa, berbicara kepada Tuhan. Dan begitu banyak Tuhan selesaikan dalam hidup saya. Saat ini saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita belajar dari Yesus. Yesus ini tidak datang ke Getsemani, tidak hanya sekali. Tetapi di dalam ayat yang lain dikatakan, sebagaimana biasa ia datang. Artinya memang Yesus sering ke Getsemani untuk berdoa. Itu sangat diperlukan. Seberapa besar saudara sudah bergumul dan berdoa kepada Tuhan? Bergumul berdoa kepada Tuhan. Termasuk berjaga-jaga. Kalau dikatakan berjaga-jaga itu berarti ada satu sikap di dalam diri kita, ada satu komitmen di dalam diri kita. Ya. Untuk berjuang, untuk bergumul dengan Tuhan, supaya pergumulan kita bisa terselesaikan. Ini yang dilakukan Yesus yang menjadi teladan dalam kehidupan kita. Jadi kalau sekarang ini gereja mengajak kita berdoa, mari kita berdoa. Tidak bisa datang ke tembok ratapan, Bapak Ibu Saudara bisa berdoa di rumah dengan kesungguhan. Menyediakan waktu untuk Tuhan untuk berdoa, berbicara kepada Tuhan.
Yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan yang mau saya sampaikan, di dalam ayat yang ke-37 dikatakan demikian. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes menyertainya. Kenapa saudara? Saat-saat yang seperti itu kita membutuhkan orang lain untuk bisa menguatkan diri kita. Kita butuh orang lain yang bisa menguatkan. Di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan bahwa kita jangan menjauhi persekutuan ibadah. Karena di situ nanti ada bisa saling menguatkan. Artinya kita butuh dukungan. Meskipun saya tahu bahwa para murid ini tidak bisa berbuat banyak, ya, bahkan diminta untuk berdoa berjaga 1 jam saja, mereka lebih memilih tidur. Tetapi ditemani itu butuh. Saling berbagi, saling menguatkan itu penting. Jadi dalam keluarga saudaraku yang dikasih Tuhan, engkau perlu berbicara dari hati ke hati antara satu dengan yang lainnya. Orang tua perlu berbicara dengan anaknya. Jangan hanya dikasih duit saja, dibiarkan saja, mau ngapain terserah, yang penting sudah saya kasih duit, saya kasih makan, keinginannya saya penuhi, minta HP yang terbaru saya kasih, minta mobil saya kasih, sudah. Tidak hanya itu saudaraku yang dikasih Tuhan, perlu sharing, perlu berbagi, karena bagaimanapun juga orang lain itu bisa menguatkan kehidupan kita, bisa membantu kehidupan kita. Ketika saya menghadapi masa sulit, banyak orang-orang yang menguatkan saya. Ketika istri saya sakit, banyak orang yang mengunjungi, menguatkan. Dan itu sangat berarti di dalam kehidupan saya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai bisa saling menguatkan, saling berbagi, saling sharing antara satu dengan yang lain. Ya secara khusus dalam keluarga, kalau selama ini masing-masing hanya menjalani aktivitasnya masing-masing ya. Orang tua sibuk bekerja mencari uang. Anak sibuk dengan ya aktivitasnya sendiri, kuliahnya ataupun yang lainnya. Dan seterusnya. Mari kita saling berbicara. Karena butuh antara satu dengan yang lain itu bisa saling menguatkan. Juga termasuk di dalam persekutuan di dalam gereja Tuhan. Bisa saling menguatkan. Kadang-kadang saudara, hidup kita itu tahu-tahu harus menghadapi kondisi yang tidak terduga. Ya. Kejadian beberapa waktu kemarin, ya. Anak saya kecelakaan, kemudian juga Mas Nyinyit juga mengalami kecelakaan. Keluarga Bapak Ibu Lukas kehilangan orang yang dicintai. Itu sesuatu yang tidak terduga. Persekutuan di dalam jemaat Tuhan bisa saling menguatkan. Sehingga orang yang sedang menghadapi situasi yang sulit itu bisa tegar, bisa mampu menghadapi saat-saat yang sulit. Jadi mari kita saat ini mulai bisa memberikan perhatian. Ketika ada saudara kita yang sedang kesusahan, ketika ada keluarga kita yang sedang kesusahan, mari kita mulai lebih peduli. Memperhatikan, memberikan dukungan, mendoakan dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat-ayat yang terakhir kita melihat, setelah Yesus berdoa, menyampaikan segala sesuatu kepada Allah,
menyampaikan kesedihannya, menyampaikan apa yang dirasakan kepada muridnya juga kepada Tuhan. Di dalam ayat yang terakhir kita melihat Yesus begitu siap menghadapi segala sesuatu. Dikatakan demikian, ia membiarkan mereka di sini lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Yesus sudah tidak memerlukan dukungan muridnya lagi. Sudah tidurlah. Nampak bahwa Yesus sudah siap. Mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Jadi dari suasana yang begitu menakutkan di dalam diri Yesus. Setelah berdoa kepada Bapa, menyerahkan semuanya itu kepada Allah, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Dalam bagian ayat yang terakhir kita melihat bahwa Yesus sudah siap menghadapi semuanya. Meskipun salib itu tetap dijalani, bukan berarti kemudian Yesus bisa kabur, lari, meninggalkan penderitaan salib, tidak. Tetapi dijalani. Dan Yesus siap. Karena apa? Karena sudah menyerahkan segala sesuatunya kepada Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Jadi saat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita dengan sepenuh hati menyerahkan kehidupan kita kepada Allah. Semakin mendekatkan diri kepada Allah, karena kita tahu bahwa yang akan terjadi itu bisa sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang sulit, penderitaan. Tetapi kita percaya ketika kita menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, maka kita bisa siap dan menghadapi. Dan setiap yang dilakukan Tuhan dalam rencananya, meskipun kelihatannya tidak menyenangkan, pada akhirnya Tuhan memberikan sesuatu yang baik. Yesus sekarang sudah di surga sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diberikan kuasa di surga dan di bumi, menjadi Allah kita yang kita sembah. Bayangkan memiliki kuasa di surga dan bumi, satu kemuliaan yang luar biasa. Jadi kalau menyerahkan sesuatu kepada Allah, tidak perlu takut karena pada akhirnya kita akan mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan. Kalau engkau saat ini sedang menjalani masa-masa yang tidak menyenangkan, bisa jadi Tuhan sedang membentuk engkau menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga saatnya nanti Tuhan berkata, engkau hambaku yang baik, mari datanglah kemari bersama-sama dengan aku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari dalam sisa waktu kehidupan kita sekarang ini, di mana kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Satu hal, kita menyerahkan semuanya itu pada kehendak Allah. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan.